Dan ternyata selama ini di kamarnya Jenny itu ada orang yang tinggal di atapnya dia. Hai everyone, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngasih 5 rekomendasi novel yang kebetulan hari ini adalah genrenya thriller. Kenapa? Karena jujur aku orang yang gak terlalu suka sama baca novel, tapi apalagi novel-novel romance, mungkin aku bisa ngabisin waktu 1 bulan, bahkan aku banyak banget novel romance yang aku baca tapi nggak aku selesaiin sebelum aku ketemu passion aku baca novel-novel thriller. Kenapa? Karena menurut aku di novel thriller itu lebih gampang aku ngebangun imajinasinya tentang jalan ceritanya. Kemudian tiap lembarnya itu kayak penasaran aja gitu, endingnya tuh kayak gimana, terus akhir ceritanya tuh seperti apa. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke novel yang pertama. Di novel pertama ini, aku punya novel Obsesi. Novel ini itu karangan dari Lee Sishu, ini diterbitkan tahun 2011. Tapi tahun 2016 mereka itu kayak ngerilis lagi novel, maksudnya kayak mereka itu ngeluarin lagi cetakannya dengan judul Obsesi, tapi dengan cover yang berbeda. Untuk isinya itu sama aja, jalan ceritanya sama persis, nggak ada yang berbeda, cuma mereka kayak memperbaharui covernya aja gitu. Nah, di novel ini itu menceritakan tentang Jenny. Jenny itu udah pindah ke sebuah rumah selama 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu dia kayak ngerasa nggak ada yang aneh gitu dengan rumahnya. Tapi kayak kejadian-kejadian aneh itu mulai muncul dan mereka mulai nyelidikin ada kejadian apa di rumah itu, sampai akhirnya mereka kayak di kamar mandinya Jenny itu, mereka kayak ngelihat ada satu, apa sih namanya, di loteng itu kayak ada satu bolongan gitu supaya kita bisa ke loteng. Taunya di atas sana itu banyak banget barang-barang yang kayak gudang, tapi kayak udah jadi barang-barang yang mengerikan gitu. Ada boneka, terus juga yang lebih mengejutkan mereka menemukan ada sisa makanan dari kantin sekolah mereka, tapi makanan itu kayak baru beberapa hari gitu ditinggalin. Dan ternyata selama ini di kamarnya Jenny itu ada orang yang tinggal di atapnya dia. Kalian harus baca novel ini sampai akhir, sampai kalian tahu siapa sebenarnya yang selama ini tinggal di atap rumahnya Jenny. Oke, yang kedua ada judulnya My Psychopath Boyfriend. Ini itu karangan dari Bayu Permana. Novel ini juga termasuk masih baru, maksudnya baru rilis itu tahun 2018. Nah, novel ini cukup tebal, tapi alur ceritanya agak sedikit romance, lebih banyak ke thrillernya. Ceritanya itu tentang seorang psikopat. Dia itu ngebunuh orang-orang berdasarkan kata beauty. Dan ketika dia ketemu sama Yura itu ngasih ekspresi yang berbeda. Dia nggak takut sama sekali, malah dia kayak nantang gitu buat dibunuh. Ya udah, kalau lo mau bunuh gue ya bunuh aja gitu, gue nggak akan takut. Karena hal itulah yang buat si pembunuh jatuh cinta sama korbannya. Dan akhirnya di novel ini itu banyak diceritakan tentang kisah cinta mereka sih sebenarnya, tapi bukan kisah cinta yang sehat kayak kisah-kisah cinta orang pada umumnya. Karena dia adalah seorang psikopat, jadi dia menjalani hubungan yang juga psikopat gitu. Dan di akhir cerita itu kalian akan menemukan satu kejutan lagi. Aku juga awalnya tuh kayak nggak nyangka gitu loh endingnya akan seperti itu. Dan untuk di akhirnya kalian bisa baca sendiri kejutan apa yang aku bilang, supaya kalian bisa semangat juga buat nyelesain baca buku ini. Oke, yang ketiga itu ada judulnya Jejak. Nah, kebetulan kalau Jejak ini itu bukan thriller sih, kalau menurut aku lebih kayak novel-novel misteri gitu. Ini itu karangan dari Ali Shubha. Novel ini sebenarnya itu adalah based on true story, karena emang di novel Jejak ini menceritakan tentang ada 5 orang mahasiswa yang coba buat ngedaki Gunung Merapi. Dan ketika itu mereka mencoba mendaki karena di kampus mereka akan mengadakan ospek. Jadi mereka itu kayak ngerasa kita ngedaki buat kayak melatih fisik kita sebelum kita menghadapi ospek gitu. Nah, di tengah perjalanan itu semuanya masih aman-aman aja. Tapi ada 2 orang dari mereka yang memutuskan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi supaya dapat menikmati pemandangan itu lebih lama. Terus tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang ngingetin mereka buat turun karena sebentar lagi kabut akan datang. Mereka tuh nggak tahu jalan balik ke bawah itu lewat mana karena semuanya itu udah ketutup sama kabut.
Terus di novel ini diceritain apa aja yang mereka temui selama mereka hilang di dalam hutan. Ya kalian tau lah kalau misal mereka udah hilang berhari-hari, mereka ketemu malam, ketemu siang lagi, gimana mereka survive buat hidup, apa aja yang mereka temui di sana, hal-hal mistis atau aneh apa yang mereka temui di sana. Dan aku salut banget sama mereka yang sudah berani menceritakan hal ini dan dijadikan sebuah buku, karena aku tahu kayak itu pasti akan menjadi trauma yang sangat luar biasa banget buat kita, tapi mereka luar biasa dan bisa menginspirasi orang lain supaya kayak ada hal yang boleh kita lakukan di atas gunung, ada hal yang memang harus dipatuhi gitu. Jadi di novel ini itu kalian akan banyak banget dapat gambaran tentang pendakian gunung itu kayak gimana, terus juga ada beberapa hal yang boleh kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan. Menurut aku ini adalah salah satu novel yang sangat recommended buat kalian baca, apalagi kalian yang emang baru pertama kali mau cari novel-novel thriller atau misteri, kalian harus coba baca ini. Yang selanjutnya itu ada Rahasia Tergelap dari Lazy Shu lagi. Dan novel ini itu dirilis tahun 2016. Kebetulan kayaknya ini novel punya kakakku. Kayaknya dia punya di tahun 2018 deh waktu itu. Novel ini tuh menceritakan tentang tiba-tiba di kampus mereka itu ada seorang cewek yang loncat dari gedung kampus mereka, dan itu menjadi satu hal yang menghebohkan di kampus itu gitu, karena ketika si cewek ini ditemukan atau ketika si cewek ini meninggal, itu nggak ditemukan handphone sama sekali, dan menurut mereka dia itu pasti bukan bunuh diri, tapi ini adalah suatu pembunuhan. Nah, novel ini tuh menceritakan tentang cara mereka mengungkap tentang siapa sih pembunuh sebenarnya dan apa motif sebenarnya si pembunuh ini mencoba untuk ngebunuh korban-korbannya itu gitu. Dan di novel ini juga kalian akan diberikan kejutan-kejutan yang luar biasa di novel ini, karena kalian gak akan nyangka jalan ceritanya tuh kayak gimana, dan pastinya kalian harus baca novel ini supaya kalian relate jalan ceritanya. Dan aku jujur menyelesaikan baca novel ini itu dalam waktu 1 hari, karena segitu penasarannya sama ending ceritanya itu, dan kalian gak akan nyangka siapa pembunuh sebenarnya gitu dari novel ini. Lebih tepatnya sih otak dari pembunuh sebenarnya dari novel ini. Dan ini adalah novel terakhir. Novel ini luar biasa banget. Aku pertama kali tahu dengan novel ini tuh dari kakakku. Nah, dia itu dipinjamin novel sama temennya. Cuman waktu itu pas kita mau cari novelnya lagi, itu nggak ketemu, kayak udah habis gitu di pasaran. Judulnya adalah Rumah Lebah, itu dari Rui Meita. Ini itu diterbitkan di tahun, aku lupa ini diterbitkan di tahun berapa. Pokoknya aku tahu cerita ini dari SMP, dan di tahun 2019 kemarin aku ketemu lagi sama novel ini. Jadi kayak di novel ini tuh menceritakan seorang ibu namanya Nawai. Nah, Nawai ini punya seorang anak namanya Mala. Dia itu kayak orang-orang itu ngira Mala itu adalah anak yang punya keterbelakangan mental gitu, karena Mala itu dia kurang suka bergaul, terus juga dia lebih suka sama dirinya sendiri. Di anak kecil umur 6 tahun, dia itu lebih suka baca ensiklopedia, dan dia bahkan pengetahuannya itu udah lebih dari orang dewasa gitu. Banyak banget pengetahuannya dia yang lebih dari orang dewasa. Dan malah itu tipikal anak yang pengen tahu gitu. Jadi dia harus dapat apa yang dia mau. Misalkan dia mau tahu tentang bunga, dan dia akan baca seluruh buku tentang bunga itu. Dan malah ini juga bisa berbahasa asing gitu, sedangkan ibunya nggak pernah ngajarin dia bahasa asing, makanya kayak ibunya kayak ngerasa aneh aja gitu. Dan malah itu juga sering ngomong sendiri. Menurut ibunya, malah itu sering ngomong sendiri gitu. Ibunya mulai kayak ngerasa was-was gitu, kayak ngerasa anaknya beneran punya keterbelakangan mental atau emang anaknya itu terlalu pintar aja. Tapi yang perlu kalian tahu, semuanya itu dari apa yang diceritainnya itu nggak seperti yang ada di bayangan kalian. Kalian harus baca buku ini sampai habis supaya kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mala, apa yang sebenarnya terjadi dengan Nawai ibunya. Benarkah Mala itu emang anak yang keterbelakangan mental atau dia yang terlalu cerdas aja?
karena endingnya kalian gak akan sangka-sangka banget tentang buku ini. Siapa sebenarnya, dengan siapa Mala itu bicara, atau siapa yang ngajarin dia bahasa asing. Pokoknya kalian harus baca banget deh, aku udah susah banget mengungkapinnya. Ini tuh aku bacanya 1 hari, aku baca ini selesai, karena emang kayak setiap alur ceritanya itu emang bikin penasaran banget gitu. Jadi kayak kita nggak bisa nebak gitu loh di awal itu ceritanya kayak gimana, dan endingnya itu jauh banget dari ekspektasi kita. Jadi pokoknya kalian harus baca banget buku ini. Aku nggak mau ngasih spoilernya banyak-banyak. Pada intinya ini buku bagus banget buat kalian baca, dan endingnya itu nggak akan pernah kalian sangka-sangka sama sekali gitu. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka video ini, dan komen di bawah kalau misalnya novel-novel tadi udah pernah kalian baca, atau rekomendasi novel thriller lainnya yang mau kalian kasih tahu ke aku yang menurut kalian seru-seru. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Thank you, bye!